ويعذب من يشاء على مضل له والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وأرسل علينا kitabina wa akmala dinan qadima amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan Dewan Hakam yang bijaksana dan yang saya hormati mustami'at hafizahullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam sebuah hasil survei yang dipublikasikan oleh suatu lembaga yang bernama VWC Center, satu lembaga riseter yang yang berpusat di New York, Amerika Serikat pada pertengahan bulan Juli tahun 2014 lalu. Dalam survei tersebut yang dilakukan di lebih 44 negara melibatkan sekitar 48.000 responden, ternyata masyarakat dunia yaitu sekitar 68% menyatakan bahwa mereka sudah tidak percaya lagi dengan existing economy system, dengan sistem ekonomi yang ada pada hari ini. Bahkan tingkat ketidakpercayaan terhadap sistem ekonomi yang ada hari ini persentasenya yang lebih besar di negara-negara yang terkena dampak krisis global yang paling parah. Sebagai contoh di Yunani, tingkat ketidakpercayaan masyarakat Yunani mencapai angka kurang lebih dari 95%. Kemudian di Italia, tingkat ketidakpercayaan masyarakat Italia mencapai angka 90%, dan di Spanyol sampai dengan 91%. Adapun di Indonesia, menurut laporan tersebut, ternyata tingkat ketidakpercayaan masyarakat itu mencapai angka 55%. Ini menunjukkan bahwa ternyata masyarakat dunia berpikir bahwa kita pada arah kebijakan ekonomi yang tidak tepat. Karena di mata mereka setelah disurvei ada 4 masalah yang ternyata 4 masalah ini telah memberikan beban yang demikian besar bagi masyarakat dunia. Yaitu pertama, masalah hutang luar negeri, di mana masing-masing negara public debt atau hutang publiknya semakin meningkat. Bahkan di Amerika, persentasenya 1,5 kali dari PDB mereka. Kemudian di Jepang, 120% dari PDB mereka. Sementara di kita sudah mencapai angka 28% dari PDB kita. Kemudian yang kedua, masalah yang dihadapi yang demikian ini membebani perekonomian adalah masalah inflasi, di mana daya beli uang kita mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga adalah masalah pengangguran, di mana sekarang angka pengangguran pun justru mengalami peningkatan. Daya serap pertumbuhan untuk mengurangi pengangguran pun mengalami penurunan. Kemudian yang keempat adalah masalah semakin tingginya angka kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Bahkan target MDGs yang telah ditanamkan sekitar 15 tahun lalu bahwa kita akan berusaha mengurangi kemiskinan sampai separuhnya tahun ini, itu diyakini tidak akan berhasil. Kenapa ini semua terjadi? Jawabannya sederhana. Karena kita sesungguhnya melakukan aktivitas ekonomi yang ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengembangkan transaksi yang berbasis ribawi, apa yang kita lakukan? Kita salah sadar dan sengaja melakukan aktivitas yang berbau ribawi. Padahal di dalam Al-Quran Allah telah menegaskan bahwa aktivitas ribawi itu hanya akan mengundang ketidakberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan Dewan Hakam yang saya muliakan, Allah akan menghancurkan, meluluh lantahkan sistem ribawi itu. Karena sistem ribawi itu adalah sistem yang mengandung unsur kezaliman, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang demikian menyebabkan ekonomi kita menjadi semakin terpuruk dari waktu ke waktu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, sekarang yang kita perlukan adalah bagaimana umat ini melakukan transformasi secara serius untuk membersihkan segala aktivitas ekonomi yang ada, baik aktivitas ekonomi di sektor real, sektor keuangan, maupun di sektor siswa, untuk senantiasa kita dorong atau kita kembangkan dalam rangka ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena inilah yang barangkali hilang di antara kita, bahwa kita menganggap urusan ekonomi itu adalah urusan dunia, bahwa urusan dunia ini tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan prinsip yang telah Allah jalankan, yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu juga paling tidak ada
lakukan sebagai upaya kita agar kita bisa keluar dari berbagai macam persoalan yang kita hadapi saat ini. Yaitu pertama, mari kita kembangkan sektor kita. Mari kita kembangkan industri yang terkait dengan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Mari kita kembangkan sektor-sektor usaha yang akan mendorong berkembangnya ekonomi. Tetapi semua itu dengan landasan keimanan dan ketakwaan. Allah SWT telah memerintahkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dewan Hakam yang saya hormati, kita diperintahkan untuk mengembangkan industri yang halal dan benar. Apalagi kalau kita lihat sekarang, industri halal ini sangat luar biasa. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengembangkan keuangan syariah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita melakukan semua itu secara sadar, secara sengaja untuk bersama-sama mendukung perkembangan ekonomi syariah yang marak dewasa ini, dapatlah dikatakan perkembangan ekonomi syariah yang marak dewasa ini merupakan cerminan dan kerinduan umat Islam di Indonesia untuk kembali menghidupkan semangat para entrepreneur. Memang masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya, tapi tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana kemudian mengembangkan sistem keuangan syariah, karena sistem keuangan syariah itu adalah wajah umat ini. Dan ingat, Allah SWT telah memerintahkan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa melepaskan diri dari ketergantungan pada sistem ribawi. Hadirin dan Dewan Hakam yang saya muliakan, Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita bahwa ujung dari aktivitas ribawi itu hanya akan membuat harta menjadi sedikit. Artinya krisis demi krisis akan datang, silih berganti ketika kita masih kekeh, masih ngotot untuk terlibat dalam sistem ribawi. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga dengan yang saya sampaikan ini, melalui acara ini, membawa manfaat dan dampak positif bagi pulau Seribu Masjid ini, agar pulau ini menjadi pulau yang sejahtera, pulau yang makmur dalam koridor syariah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yumkin ila huna hubali hada wa syukran jazila. Wallahul muwaffiq wal